Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Muhammad Wahyu Dianto, NIM 2023012038, kelas Teknik Industri B. Di sini saya akan mempresentasikan analisis penentuan biaya produk minuman herbal menggunakan metode job casting. Presentasi ini akan dikumpulkan sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah analisis dan pengendalian biaya. Yang pertama yaitu profil UMKM. Nama Wahyu Herbal Drink, lokasi di Boyolali, layanan minuman herbal kunyit asam 250 ml dan beras kencur 500 ml. Volume layanan 800 botol beras kencur per bulan. Untuk permasalahan yaitu perusahaan selama ini membagi total biaya secara merata sampai biaya produksi kedua jenis produk dianggap sama. Terdapat potensi overcasting pada minuman herbal kunyit asam dan undercasting pada minuman herbal beras kencur. Diperlukan pendekatan job casting agar alokasi biaya lebih akurat dan penetapan harga jual lebih tepat. Yang kedua yaitu identifikasi dan penjelasan istilah. Yang pertama adalah cost object. Cost object adalah setiap produk, jasa, pelanggan atau aktivitas yang ingin kita ukur biayanya, yaitu minuman herbal kunyit asam 250 ml dan minuman herbal beras kencur 500 ml. Yang kedua yaitu direct cost dan indirect cost. Direct cost adalah biaya yang dapat ditelusuri langsung ke cost objek, yaitu bahan baku herbal, air, gula, botol kemasan, dan tenaga kerja langsung. Yang kedua yaitu indirect cost. Indirect cost adalah biaya yang tidak bisa langsung ditelusuri ke unit tertentu dan perlu dialokasikan, yaitu sewa tempat produksi, listrik, depresiasi mesin, gaji supervisor, dan biaya pemasaran. Yang ketiga yaitu cost pool dan cost driver. Cost pool adalah kumpulan indirect cost yang dialokasikan ke cost objek, misal biaya tidak langsung yaitu 12 juta per bulan. Lalu cost driver, faktor yang menyebabkan indirect cost muncul dan digunakan untuk mengalokasikan biaya dari cost pool ke cost objek. Dalam hal ini, jam mesin produksi karena semakin lama produksi, semakin banyak sumber daya. Yang keempat yaitu overcasting dan undercasting. Overcasting terjadi ketika satu produk dialokasikan terlalu banyak biaya dibandingkan biaya sebenarnya. Lalu undercasting terjadi ketika produk dialokasikan terlalu sedikit biaya dibandingkan kenyataan. Pada kasus ini, jika kita membagi total biaya rata ke semua unit, yang pertama minuman herbal kunyit asam atau produksi lebih sederhana akan overcash. Yang kedua minuman herbal beras kencur, produksi lebih kompleks akan undercost. Ini berisiko menyebabkan penetapan harga tidak akurat dan keputusan salah dalam strategi bisnis. Yang kelima yaitu allocation base. Allocation base adalah ukuran yang digunakan untuk mendistribusikan indirect cost ke cost pool ke cost objek. Pada kasus ini, allocation base-nya adalah jam mesin produksi per unit, yaitu pertama minuman herbal kunyit asam adalah 0,15 jam per unit. Yang kedua minuman herbal beras kencur adalah 0,25 jam per unit. Ketiga adalah pemilihan metode. Metode yang dipilih yaitu job casting atau normal casting. Yang kedua, alokasi indirect cost berdasarkan jumlah waktu mesin produksi. Cost objek adalah minuman herbal kunyit asam dan minuman herbal beras kencur. Allocation base adalah jam mesin produksi. Alasan pemilihan metode ini adalah yang pertama, produk memiliki karakteristik berbeda dari segi kompleksitas dan konsumsi sumber daya. Metode job casting memberikan alokasi biaya yang lebih adil dan proporsional. Yang ketiga, memungkinkan analisis profitabilitas yang lebih akurat untuk setiap jenis produk. Yang keempat yaitu identifikasi biaya. Yang pertama, direct cost atau biaya langsung. Bahan baku herbal, pertama kunyit asam 1.500 per unit. Yang kedua beras kencur 3.500 per unit. Air dan gula kunyit asam 500 per unit, beras kencur 1.200 per unit. Botol kemasan kunyit asam 1.000 per unit, beras kencur 2.500 per unit. Nah, kerja langsung kunyit asam 1.000 per unit, beras kencur 1.800 per unit. Yang kedua yaitu indirect cost atau biaya tidak langsung. Yang pertama gaji supervisor adalah 4 juta per bulan, sewa tempat produksi 3.500.000 per bulan, listrik
2 juta per bulan, depresiasi mesin 1.500.000 per bulan, biaya pemasaran 1 juta per bulan, jadi total indirect cost yaitu 12 juta per bulan. Yang kelima, konsumsi kuantitatif. Minuman herbal kunyit asam membutuhkan rata-rata 9 menit atau 0,15 jam waktu per unit. Minuman herbal beras kencur membutuhkan rata-rata 15 menit atau 0,25 jam waktu per unit. Yang ketiga, jumlah produksi per bulan. Pertama, minuman herbal kunyit asam adalah 2.000 unit. Yang kedua, minuman herbal beras kencur adalah 800 unit. Yang keempat adalah total jam mesin per bulan. Untuk produk kunyit asam yaitu 2000 kali 0,15 jam adalah 300 jam. Yang kedua, beras kencur 800 kali 0,25 jam adalah 200 jam. Jadi total jam mesin per bulan yaitu 500 jam. Lalu direkos atau biaya langsung per unit. Minuman herbal kunyit asam adalah 4.000 per unit. Minuman herbal beras kencur adalah 9.000 per unit. Yang keenam adalah perhitungan. Hitung rate alokasi biaya tidak langsung per jam. Yang keenam adalah perhitungan. Pertama, hitung rate alokasi biaya tidak langsung per jam. 12 juta dibagi 500 jam adalah 24.000 per jam. Yang kedua, alokasi biaya tidak langsung. Pertama, kunyit asam 300 jam kali 24.000 adalah 7.200.000. Yang kedua, beras kencur 200 jam kali 24.000 adalah 4.800.000. Lalu total biaya untuk kunyit asam 2.000 dikali 4.000 ditambah 7.200.000 adalah 15.200.000. Untuk beras kencur 800 dikali 9.000 ditambah 4.800.000 sama dengan adalah 12 juta. Untuk biaya per unit yang untuk kunyit asam 15.200.000 dibagi 2.000, biaya per unit adalah biaya per unit untuk kunyit asam adalah 7.600 dan biaya per unit untuk beras kencur adalah 12 juta dibagi 800 yaitu 15.000. 7. Analisis overcasting atau undercasting. Jika menggunakan pembagian merata, total biaya yaitu 27.200.000 untuk total unit 2.800 dan untuk biaya per unit adalah 9.714. Artinya, minuman herbal kunyit asam selama ini undercast atau seharusnya hanya 7.600. Dan untuk minuman herbal beras kencur undercost atau seharusnya 15.000. Dan dampaknya adalah harga jual minuman kunyit asam terlalu tinggi, berpotensi menurunkan daya saing. Lalu harga jual minuman beras kencur terlalu rendah atau mengurangi margin keuntungan. Dan untuk kesimpulan, metode job costing memberikan alokasi biaya yang lebih adil dan akurat. Lalu penting untuk menggunakan basis allocation yang mencerminkan konsumsi sumber daya atau jam mesin produksi. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.